kemudian ngelamar di sekolah-sekolah nunggu adanya peluang. Jangan jemput peluang dengan cara menyebut. Nah, akhirnya pada saat itu kita bikin kelas pesantren 2 kelas. Kemudian kantor guru, kantor TU, kantor tamu itu jadi satu, ukurannya hanya 2 meter kali 3. Kecil sekali kamarnya. Itu dipakai untuk pendaftaran, dipakai untuk kepala sekolah, dipakai untuk guru-guru, dipakai ruang serbaguna. Kantornya hanya 2 kali 3 dan minjem 2 kelas. Nah, setelah sudah ada sampahnya, muridnya siapa ini? Saya nyari murid sampai ke Gunung Kidul, sampai ke Merapi. Siapa yang mau sekolah di Asal yang nggak ada yang percaya. Sekolahnya belum ada, gurunya baru ada 4. Modal brosur, modalnya cuma brosur. Muter-muter ke sana kemari itu berminggu-minggu hanya dapat 1 murid. Itu pun dapat 1 murid yang paling pokok di sana. Gimana ini mau merintis hanya dapat 1 murid. Akhirnya kita ganti strategi. Jangan sosialisasi di sekolah-sekolah, tapi sosialisasi di alumni-alumni pesantren dan jamaah-jamaah pengajian. Karena akarnya pesantren di situ. Akhirnya kami masuk di jamaah pengajian, masuk di alumni, dan dari situlah kemudian alumni Paraan setor berapa calon murid, alumni Kebumen setor berapa murid, dari Aceh, dari Gunung Kidul, dari Bantul, Sleman, macam-macam itu. Akhirnya ada 50 murid di alumni angkatan pertama itu 50. MTS itu masih MTS. MA didirikan di tahun kedua. MTS didirikan pada tahun 2013, MA-nya 2014. Nah, pas waktu mendirikan MTS itu muridnya 50 dan warna-warni. Ada di antara mereka itu yang inklusi. Inklusi itu ya keterbelakangan mental, keterbelakangan IQ. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 11. 2 tambah 2, 22. Muridnya bermacam-macam. Saya membayangkan kayak Laskar Pelangi itu. Dan yang asik justru mengajar ketika masa-masa sulit seperti itu. Saya kalau ngajar sekarang itu biasa-biasa, nggak ada rasanya. Karena apa? Santrinya sekarang alhamdulillah sudah yang murid MTS MA itu 835 nih Pak. 835 dalam waktu 6 tahun. Tapi sekarang sudah nggak merasakan seasik dulu ketika masih serba kesulitan. Karena ada kaidah dalam fikih itu al-amru idza dhaqa idza sa'a. Perkara itu ketika sempit, ketika serba sulit, terbatas, malah justru luas. Tapi perkara kalau sudah luas, fasilitas serba ada, justru malah semakin sempit. Perpustakaan itu kalau bukunya sedikit, yang baca banyak. Tapi kalau bukunya sudah banyak, tidak ada yang ke perpustakaan. Itu kaidahnya para ahli fikih. Nah, di sini dulu serba terbatas, mengajar itu rasanya asik sekali. Nah, kemudian kelasnya kita bangun kelas. Caranya bagaimana? Nah, ini hasil diskusi-diskusi dengan kakak saya. Saya hanya ada dana 20 juta. Tolong buatkan kelas 4 kelas. Nah, terus piye caranya? Bagaimana caranya membangun 4 kelas kok dananya hanya ada 20 juta? Dan tanah ini itu dibebaskan juga karena barokah Al-Fatihah. Ini saya ceritakan. Jadi dulu di sini sawah semuanya, belum kita beli, baru punya angan-angan mau membeli ini. Kemudian kami matur kepada ibu, Bu, kami pengen membeli tanah di sana untuk bikin sekolah. Ya sudah, kalau lewat tanah itu dibacakan Fatihah. Akhirnya setiap saya keluar kampung, Fatihah saya tiupkan di tanah ini dari jalan sana. Pulang juga Fatihah lagi saya tiupkan. Kemudian pemiliknya kita minta untuk dijual ke pondok. Awalnya mohon maaf tidak dijual karena kami belum butuh uang. Orang kaya sekali yang punya tanah ini, orang Makassar. Nah, kemudian besok Ramadan tanggal 17 kami kasih jawaban lagi.
Nah setelah tanggal 17 Ramadan pemiliknya telepon kami, ya Pak kami jual untuk pesantren. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang kita baca terus menerus itu nyambung ke pemilik. Ini cerita yang jarang saya ceritakan. Al-Fatihahnya nyambung. Nah setelah itu kita rintis pembangunan di sini dengan membeli kayu-kayu bekas di Gunung Kidul. Rumah yang sudah ya jelek sekali di Gunung itu dari kayu-kayu kita beli harga 5 juta, harga 4 juta. Kemudian kita beli bambu-bambu yang sudah bikin kelas dari bambu, bikin kelas dari kayu. Ibu saya komentar, kue ini harus gawe sekolah atau kandang titik. Kami itu mau membuat sekolah atau kandang ayam. Karena memang itu nggak layak untuk sekolah, layaknya untuk kandang ayam. Termasuk rumah saya yang di pojok situ dulu sebelum saya kasih batu bata kayak kandang ayam. Kemudian perjuangan tiap hari itu ya pengurus-pengurus ini saya sendiri kalau pagi itu ngajar, kalau siang saya jadi jualan online itu COD kemana-mana itu jadi kurir. Kalau sore ngaji, kalau malam kerja bakti. Ya macul, ya ngangkong. Jadi tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi ya macul, ya macam-macamnya. Itu awal-awalnya seperti itu. Dan kepala sekolah, pengurus-pengurus itu kita ajak macul zaman dulu. Kalian ingat ya Pak, kita murid-murid pertama itu tiap minggu sekali macul. Dan kalau mereka telat masuk kelas, saya suruh bawa batu, saya suruh bawa semen. Berat pokoknya. Jadi santri di sini berat. Tapi santri itulah yang kuat mentalnya. Terus perintis kelas hanya dari kayu, dari bambu. Karena kelasnya jelek, kita membrandingnya dengan sekolah anak. Back to nature. Wah, bahasanya. Padahal back to duit. Aslinya ada duit. Tapi kita brandingnya supaya keren gitu, kembali ke alam. Padahal krono duit terus nandur wet ini yang murah-murah. Itu awalnya seperti itu. Nah, berjalan terus-menerus, kemudian santrinya banyak, pasti banyak masalah. Ada pencurian, ada pemborosan, ada yang tidak hadir, susah diakses, ada yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Akhirnya kita menciptakan sistem-sistem digital. Ini nanti untuk yang MA asal apiahnya akan diterangkan oleh Pak Alif. Saya hanya menerangkan